Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halma Syukria dengan NIM 210320014. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup kelapa sawit mulai dari pembibitan hingga dengan proses pemanenan. Ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budidaya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan 2014 mendefinisikan perkebunan sebagai pengelolaan tanah yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Perkebunan menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dasar Hukum Perkebunan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta keadilan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dasar Hukum Perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam Pasal 32. Ayat pertama, setiap orang yang membuka dan mengelola lahan dalam luasan tertentu perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman pembangunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pemecaran lingkungan hidup. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Fungsi perkebunan. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah: yang pertama, ekonomi, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, ekologi, peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Kemudian yang ketiga, sosial budaya sebagai perekat dan persatu bangsa. Selanjutnya, memasarkan hasil perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan adalah: yang pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan, yang kedua, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Yang ketiga, dilarang untuk mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Yang keempat, dilarang menandah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari
penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Jenis usaha perkebunan. Sebelum menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan tersebut. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilakukan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan atau budidaya tamak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata atau usaha lainnya. Dalam integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokoknya. Selanjutnya, usaha pengolahan hasil perkebunan. Hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Kemudian, usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan. Selanjutnya kita masuk kepada tingkatan manajemen. Ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama top manajemen, yang kedua middle manajemen, yang ketiga lower manajemen. Top manajemen. Top manajemen adalah manajer tingkat atas, dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CPO. Manajer puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Manajer tingkat atas juga bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Oleh karena itu, sebagian besar waktu dihabiskan untuk perencanaan dan pengorganisasian. Manajer tingkat atas juga perlu mengembangkan rencana jangka panjang untuk visi perusahaan. Biasanya rencana bisnis untuk 5-20 tahun ke depan. Manajer tingkat atas adalah individu dengan tingkat otoritas dan tanggung jawab tinggi, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada efisien dan pengambilan keputusannya. Kemudian middle management. Manajemen tingkat menengah di bawah manajer tingkat atas, seperti manajer departemen HOD, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum GM. Eksekutif tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka, atau memberi saran dan merekomendasi yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas tentang perkembangan terbaru dalam operasi perusahaan sehari-hari. Manajer tingkat menengah biasanya memegang posisi seperti manajer umum, manajer pabrik, manajer gudang, manajer regional, dan manajer divisi. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di gudang, manajer regional. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerjanya, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengumpulan, dan pengelolaan sumber daya untuk setiap departemen atau
Beberapa peran tanggung jawab dari manajemen menengah melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua, organisasi kegiatan departemen untuk melakukan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Kemudian, pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak, pemilihan, dan penempatan personil yang diperlukan untuk suatu departemen atau unit kerja. Kemudian, motivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi departemennya. Misalnya, kamu memberi karyawan berbagai insentif dan manfaat untuk memotivasi mereka akan dan melakukannya yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Mengawasi dan mengarahkan karyawan di departemennya, misalnya membuat laporan evaluasi kinerja mereka. Bekerja sama dengan lancar dengan departemen tersebut atau dengan departemen lainnya. Yang ketiga ada lower management. Tingkat manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama, meliputi manajer dengan posisi seperti supervisor chief, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajer garis depan biasanya tidak menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan, tetapi biasanya hanya berbagi keputusan dan tujuan terbaru yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior dengan karyawan masing-masing. Manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas daripada manajer tingkat yang lebih tinggi, tetapi mereka memiliki dampak yang kuat karena mereka berinteraksi langsung dengan sebagian besar karyawan setiap hari. Oleh karena itu, kinerja yang buruk dan kurangnya motivasi oleh manajer lini dapat secara signifikan menghambat kinerja karyawan, mengurangi produktivitas dan retensi karyawan. Manajer tingkat pertama memiliki hak istimewa yang terbatas. Beberapa peran tanggung jawab tingkat pertama ini sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dan menyelidik masalah dan keluhan dari personel operasi sebelum dilaporkan ke manajer menengah. Bertanggung jawab untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, meningkatkan semangat tim. Menyediakan ruangan kerja sehat dan nyaman bagi staf operasional, mendukung manajemen menengah dalam merekrut dan memilih anggota yang tepat untuk posisi yang mereka butuhkan, berinteraksi dengan karyawan, dengarkan saran mereka dan doa mereka untuk mengambil inisiatif, melindungi dan menjaga standar mutu dan membenarkan jumlah kinerja produk atau jasa sesuai dengan rencana. Selanjutnya, kita lanjut kepada konsep perkembangan perkebunan. Ada 6 aspek konsep perkembangan perkebunan. Yang pertama, aspek lahan. Yang kedua, aspek bahan tanaman. Yang ketiga, aspek modal instansi. Yang keempat, aspek keuangan. Yang kelima, aspek perizinan. Dan yang keenam, aspek keamanan. Selanjutnya ada subsistem kelapa sawit. Ada 5 subsistem kelapa sawit. Yang pertama, subsistem industri hulu. Di dalam subsistem industri hulu ada industri pembenihan, industri pembibitan, industri pupuk, industri pestisida, dan juga industri alat dan mesin. Selanjutnya kita kepada sistem perkebunan kelapa sawit. Sistem perkebunan sawit, di sini ada perkebunan sawit rakyat atau skala kecil, perkebunan sawit negara atau skala besar, perkebunan sawit swasta atau skala besar juga. Kemudian ada subsistem industri hilir. Di sini ada industri crude palm oil atau CPO, ada industri palm kernel oil atau PKO, dan juga ada industri oleokimia dan oleopropangan, dan juga industri minyak goreng, industri margarin, dan juga industri biodiesel. Kemudian
ada subsistem pemasaran. Yang pertama, target konsumen atau domestik dan luar negeri. Kemudian, diferensiasi produk dan jasa, penjualan produk atau industri hulu, tandan buah segar atau TBS olahan, dan jasa tertentu. Kemudian ada merek. Selanjutnya, subsisten jasa penunjang. Yang pertama ada pembiayaan dan asuransi. Yang kedua, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan informasi, transportasi dan distribusi, kebijakan makroekonomi, kebijakan mikroekonomi, kebijakan tata ruang, infrastruktur publik, dan juga norma dan regulasi. Baik, di sini kita akan membahas tentang biologis kelapa sawit. Yang pertama, nama Latin dari kelapa sawit adalah Elaeus guinness yang berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu elala yang berarti zaitun. Nama ini diberikan karena buahnya mengandung banyak minyak. Tanaman elegan ini berasal dari daerah tropis basah Afrika dan masih memiliki kekerabatan dengan kelapa. Kemudian, kelapa sawit memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ yang reproduksi berupa bunga dan juga buah. Kemudian, pada pohon sawit ini terdapat daun. Daun kelapa sawit merupakan daun yang majemuk. Daunnya merupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Itu tergantung dari varietas kelapa sawitnya tersebut. Kemudian semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan. Luasnya sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah dari anak daun pada setiap pelepah berkisaran antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Daun ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu kumpulan anak daun yang mempunyai helai dan tulang anak daun. Kemudian ada ricis yang merupakan tempat anak daun melekat. Kemudian tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Kemudian ada selundang daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan yang teratur menurut deret Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kemudian yang merupakan hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Umumnya, daun kelapa sawit memiliki filotasis atau susunan yang merupakan kelipatan angka 8. Daun termuda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional dinamakan daun nomor 1, sedangkan daun yang masih terbungkus selundang atau pupus atau spike leaf dinamakan daun nomor negatif -1, -2, dan seterusnya. Kemudian daun yang memiliki nomor sama seperti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisasi daun sampai proses layunya daun. Selanjutnya, pada tumbuhan kelapa sawit terdapat batang kelapa sawit. Batang kelapa sawit ini berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20-75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45-60 cm per tahun, tergantung varietas dari kelapa sawit tersebut. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang kelapa sawit diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11 sampai 15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang, lalu meluas ke atas dan bawah batang. Batang kelapa sawit yang sudah tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua, terkecuali sedikit ditambah tanjuknya.
Selanjutnya, batang kelapa sawit mempunyai 3 fungsi. Untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan juga buah. Kemudian sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas, serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Kemudian untuk yang ketiga berfungsi sebagai organ penimbun zat makanan. Kemudian terdapat akar pada kelapa sawit. Akar ini berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, penyerapan air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Kemudian sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan juga kuarterner. Kemudian akar primer umumnya berdiameter 6-10 mm, keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan juga menghunjam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Kemudian untuk akar sekunder berdiameter 2-4 mm. Akar tersier berdiameter 0,7 sampai 1,2 mm. Kemudian untuk akar kuarterner berdiameter 0,1 sampai 0,3 mm. Perpanjangan hanya 1 sampai 4 mm dan tidak berligni atau zat kayu. Kemudian secara umum sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah. Tetapi pada keadaan tertentu akar juga bisa menjelajahi lebih dalam. Selanjutnya, untuk bunga dari kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang kita juga menjumpai bunga jantan dan betina pada satu tandan. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyubukan secara silang. Bunga kelapa sawit muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescen atau bunga yang majemuk. Beberapa bakal inflorescen ini biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman juga terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescen tersebut. Kemudian buah dari kelapa sawit. Buah atau brondolan terkumpul di dalam satu tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan. Berat setiap tandan sekitar 25-35 kg. Kemudian secara botani, buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drep, terdiri dari pericarp yang terbungkus oleh exocarp atau kulitnya. Kemudian ada mesocarp yang secara salah kaprah biasanya disebut dengan pericarp, dan ada endocarp atau cangkang yang membungkus 1-4 inti. Pada umumnya hanya satu. Inti memiliki testa atau kulit, endosperm yang padat dan sebuah embrio. Kemudian, berdasarkan ketebalan cangkang kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada piscifera, yaitu tipe yang tidak terbentuk dari cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Kemudian ada dura, yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minyak 16-18%. Umumnya digunakan sebagai pohon induk untuk menghasilkan varietas komersial. Kemudian yang ketiga ada tenera, merupakan hibrida dari dua dan piscifera dengan cangkang tipis 0,5-4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22-32% atau lebih tergantung varietas pada pohon kelapa sawit tersebut. Berdasarkan dari warna kulit buahnya, kelapa sawit dikelompokkan menjadi
Tiga tipe sebagai berikut. Yang pertama ada nigreses. Buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitaman pada waktu matang. Tipe buah nigreses hampir dominan ditemukan pada varietas Tenera yang dimakan secara komersial. Yang kedua ada Ferences. Pada waktu muda, buah berwarna hijau dan ketika matang, warnanya berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap berwarna hijau. Kemudian ada Ibekens. Pada waktu muda berwarna keputih-keputihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kuning kekuningan dan ujung-ujungnya berwarna ungu kehitaman. Daging buah tidak mengandung karotenoid. Kemudian minyak dalam mesokarp mulai disintesis pada periode 120 hari setelah antesis. Kemudian mulai berhenti pada saat minyak yang masih terdapat pada tandan buah yang sudah dipanen dapat diabaikan karena jumlah kecil sekali. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah naik kandungnya asam lemak bebas. Kemudian pada tandan buah yang sempat menginap di TPH atau tempat pengumpulan hasil atau loading pabrik. Kemudian ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit dan sesuai berada pada 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Ketinggian lokasi perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Kemudian kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2.000 sampai 2.500 per tahun dengan periode bulan kering 75 per tahun tidak lebih dari 2 bulan. Suhu optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal untuk kelapa sawit sekitar 80% sampai 90%. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanaman podzolik, latosol, hidromorik, kelabu, aluvial, atau regosol. Nilai pH optimum adalah 5,0 sampai 5,5. Kelapa sawit menghendaki tanaman yang gembur, subur, datar, berdrainase baik dan memiliki lapisan solup yang dalam tanpa lapisan padas. Kemudian kondisi topografi petanaman kelapa sawit sebanyak tidak lebih dari kelengrengan 25%, artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 meter tidak lebih dari 25 meter. Kemudian tahap-tahap pertumbuhan atau fenologi kelapa sawit. Terhadap pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip-prinsip skala BBCH yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu. Skala BBCH saat ini telah dikenal menjadi rujukan dalam penelitian, administrasi, serta budidaya pertanian yang hortikultura, karena fenologi merupakan ilmu yang mengintegrasi lingkungan, meteorologi, dan klimatologi. Fakta-fakta ini mengindikasi tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam penggunaan skala. Skala BBCH adalah kontribusi peningkatan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berada untuk mengeluarkan data dan hasil penelitian dengan cara transparan. Tujuan ini untuk menyebabkan harmonisasi aplikasi kode desimal untuk mendeskripsikan harmonisasi aplikasi kode desimal untuk mendeskripsikan tahapan penumbuhan fenologi tanaman dengan 3 angka. Digit pertama merupakan tahapan penumbuhan utama, digit kedua merupakan tahapan antara mesotek, dan di digit ketiga merupakan tahapan pertumbuhan sekunder.
Kemudian kita masuk kepada pembibitan kelapa sawit. Di samping jenis tanaman, kualitas bibit atau jenis dan pertumbuhannya merupakan faktor utama yang saling menentukan tingkat produksi. Rehabilitas faktor, jenis dan kualitas tanaman serta beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan perhatian 3 faktor utama, yaitu yang pertama untuk pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul, potensi produksinya yang tinggi. Kemudian pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Kemudian ada seleksi bibit. Selanjutnya, pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Kemudian, tujuan dari pemilihan jenis kecambah ini yaitu untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil produksi yang tinggi. Kemudian, untuk standarnya secara visual bertambah yang unggul menjadi penunjuk tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul kualitasnya dijamin dengan adanya sertifikat. Kemudian untuk tahap pemeliharaan, kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa peliharaan yang baik, kecambah unggul sulit sekali untuk berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek yang penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapat bibit siap tanam yang baik. Kemudian standarnya untuk penumbuhan bibit yang normal. Kemudian caranya yang pertama yaitu baby bag sudah diisi tanah dan disusun di bendengan dengan sistem instalasi yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Selanjutnya, ketika kecambah sudah datang, yang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Kemudian pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada penyiraman. Penyiraman ini dilakukan pada pagi dan sore hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro Kiricho. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Kemudian ada pengandalian hama, yakni dilakukan dengan cara manual atau mencabut gulma dalam baby bag. Kemudian bersama dengan pengendalian gulma tersebut dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag atau untuk manfaatnya ini untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Kemudian kita lanjut kepada proses pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Kemudian penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau di siang hari. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air, raksa, dan juga timah. Kemudian pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual seperti pemasangan jaring atau paranet dan pengutip hama di lapangan. Kemudian untuk proses penyiraman. Proses penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari setiap harinya. Jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang, kebutuhan air mencapai 2-3 liter per large bag per hari. Kemudian penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro Kiricho yang menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis. Kemudian untuk pengendalian hama gulma dalam lager bag dilakukan dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar.
Kemudian konsolidasi bibit atau mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersama dengan pengendalian gulma. Gulma di antara lakeback dapat dikendalikan secara kimia dengan berhabisida gilfosat. Kemudian nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogenik maupun yang fisiologis diupaya secara manual. Pengendalian secara kimiawi adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Kemudian untuk proses seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecamba diterima di kebun. Kecamba abnormal, patah, atau busuk harus dibuang di pre-nursery. Kemudian dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery. Kemudian semai yang normal berbentuk daun. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Kemudian semal yang harus dimusnahkan mengikuti pedoman. Selanjutnya kita masuk kepada penanaman kelapa sawit. Untuk menanam kelapa sawit yang pertama ada pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanaman yang dipakai. Tujuannya yang pertama untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Kemudian sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan tanaman kacangan. Kemudian alat-alat yang digunakan, yang pertama itu ada kompas, yang kedua ada abney level, kemudian ada kayu pacang atau pacang kepala dan pacang anak, kemudian ada tali plastik atau kawat. Selanjutnya ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanaman dilakukan minimal 1 bulan sekali sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Kemudian tujuan dari pembuatan lubang dan pemupukan lubang ini untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Kemudian juga untuk mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk pembuatan lubang dan pemupukan ini, yang pertama ada cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm dikali 90 cm, minimum 60 cm dikali 60 cm. Kemudian ada takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Kemudian standar yang digunakan yaitu lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm dikali 90 cm dikali 60 cm atau minimal 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Kemudian tanah hasil galian harus dipisah antara topsoil atau setelah lubang dengan subsoil utara lubang. Kemudian dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh dibentuk lain. Pada saat penanaman topsoil ditumbuhkan lebih dulu, lalu subsoil. Pemupukan ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 Rp per lubang tanam. Kemudian untuk proses penanamannya, pelepasan largebag dari bola tanam dilakukan dengan cara menggoyangkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Pemupukan atas bola tanam harus sejajar dengan pemupukan taman asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak dengan tengah lubang tanaman sehingga barisan tanaman lurus.
Kemudian kita masuk kepada identifikasi pokok. Identifikasi pokok terbagi atas dua. Yang pertama, identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase vegetatif. Yang kedua ada identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase generatif. Untuk yang pertama, kita membahas tentang identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif. Tanaman pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat berbagai gejala. Yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar. Yang kedua, bercak oranye. Yang ketiga, penyakit tajuk yang amat parah dengan helai pelepah melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Kemudian anak daun pada pelepah sempit, memanjang. Kemudian susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Selanjutnya pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daunnya itu sangat pendek dibandingkan dengan pelepah yang normal. Kemudian bertunas atau bercabang. Selanjutnya pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Kemudian identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejala dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama ada buah pada tandan mengalami aborsi yang membusuk. Kemudian dalam satu tandan keluar bunga jantan dan juga bunga betina. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut, yang pertama, tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Kemudian, suhu dan kelembapan yang optimum. Kemudian, penyiraman optimal, tekstur tanah yang baik atau cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaannya yaitu yang pertama untuk pengendalian lalang atau semprot lalang, kemudian garuk pinggiran, kemudian penyemprotan pinggiran, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil TPH. Kemudian kita masuk kepada konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik maupun kimia maupun biologis. Kemudian untuk standar sarana konversi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanaman, terutama topografi, kemiringan dari lahan tersebut. Kemudian jenis-jenis sarana konservasi tanah. Yang pertama, kacangan penutup tanah pada tanah rata. Kemudian cadangan yang banteng teras, serta tapak kuda. Kemudian teras bersambung pada tanah miring yang sangat miring. Kemudian tapak kuda pada tanah miring dan penanaman pada tumbuh tersebut. Kemudian pembuatan parit pada tanah rendah di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan yaitu alat yang sesuai dengan kebutuhan baik secara manual, yaitu cangkul maupun mekanis atau alat berat. Kemudian rotasinya sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Kemudian untuk pengendalian lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu kita kendalikan.
Tujuannya yakni untuk menetapkan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambian unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Kemudian standarnya yaitu kebun bebas dari lalang. Cara-caranya yaitu kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit lalang bisa dikendalikan dengan cara whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasah larutan herbisida. Kemudian tahap pekerjaan herbisida yang pertama, kain katun yang berukuran 3 cm kali 12 cm dibalut dengan pada 3 jari tengah. Kemudian rumput lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkal dengan menggunakan arit kecil. Kemudian jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Kemudian penyapuan atau whipping dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan per helai daun lalang. Hindari pecahnya batang atau daun lalang apalagi tercabut sewaktu whipping atau pembersihan sampah. Kemudian untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak di whipping atau tertinggal atau terjadi pengulangan whipping, maka ujungnya lalang yang telah di whipping diputus sekitar 1 cm sebagai tandanya. Kemudian untuk herbisida yang dipakai adalah glifosato seperti amifosate 480 AS atau konsentrasi 1,0 sampai 1,3% plus surfaktan atau konsentrasi 0,5%. Kemudian garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuannya yakni membersihkan piringan dari rumput-rumput, kasangan sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Kemudian standar piringan yaitu piringan harus bersih, jadi piringan 1 meter, umur 1 sampai 2 tahun, 1,5 meter, umurnya 2 sampai 3 tahun. Kemudian untuk 2 meter umurnya 3 sampai 4 tahun. Cara-caranya yaitu piringan digaruk bersih dengan alat garuk, kemudian gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Kemudian di lahan rendah atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Kemudian garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pemupukan. Tanah mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi, yaitu 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat, dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian, unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit yaitu berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman jumlah yang banyak dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah NPK, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu.
Dan apabila kelebihan sedikit saja tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro adalah antara lain B, Cu, dan juga Zn. Kemudian ada gejala kekurangan unsur hara. Gejala kekurangan unsur hara ini juga terjadi pada kelapa sawit. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama ada nitrogen. Daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek, dan juga keras. Kemudian ada fosfor. Daun memendek dan anak daun keunguan. Kemudian daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, dan juga batang dan tandan mengecil. Kemudian kalium, pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Kemudian ada magnesium, daun menguning merata pada daun yang tua dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Kemudian gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Kemudian gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya ada boron. Boron, ujung anak daun berbentuk puncing atau hook leaf. Terdapat daun mengering seperti tandan, bahaya pada gardu listrik. Kemudian bagian ujung daun memendek. Selanjutnya kita masuk kepada hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme seperti bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian bagi tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama atau penyakit secara efektif dan juga efisien. Untuk hama yang sering menyerang pohon kelapa sawit yaitu seperti ulat kantong, tikus, dan juga kumbang tanduk. Untuk hama-hama di sini perlu kita basmi, karena kalau tidak kita basmi akan membuat tanaman kelapa sawit ini mati. Maka untuk pemeliharaan atau untuk pengendalian hama sangat dibutuhkan dalam proses perawatan pohon kelapa sawit tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air yang baik, cocok agar dapat tumbuh subur dan produksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka tanah yang gambur dan daerah rendah dibuat parit atau saluran drainase. Agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik, diperlukan perawatan parit. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan parit. Parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Kemudian kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman aras air optimalnya yaitu 60 cm. Standar parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air. Kemudian cara-caranya membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpulan, dan drainase pembuangan. Kemudian, drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirnya di permukaan tanah. Kemudian drainase pengumpulan dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi sebagai pengumpulan air dari suatu areal tertentu dan mengalirnya ke pembuangan. Drainase pengumpul dapat juga berupa teras bersambung dan benteng mekanisme pembuangan airnya melalui mekanisme peresapan tanah. Drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari satu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi dalam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Kemudian panen atau pemotongan buah. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar yang tinggi dan rendemen CPO dan inti.
yang tinggi, serta asam lemak bebas atau ALB yang memenuhi standar pasaran dunia kurang dari 3%. Total produksi TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berpengaruh langsung atau pelaksanaan panen, tunasan, dan transportasi maupun berpengaruh tidak langsung atau penyilangan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama atau penyakit. Kemudian panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik, tidak ada restan. Kandungan asam lemak yang rendah kurang dari 3% akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambat pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya yaitu pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Standarnya, kriteria panen adalah satu brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS atau mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Semua buah yang sudah matang panen harus dipanenkan. Cara-cara pemotongan. Yang pertama, potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Contohnya dodos untuk pokok yang rendah, egrek untuk pokok yang tinggi. Kemudian pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondon dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak kurang dari 40%. Gagang tandan dipotong mepet atau cangkem kodok, panjang gagang maksimum 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditempuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggal di pokok harus lebih 48 cabang per pokok atau sogong 2. Bila perlu, panen tandang membuang pelepah. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan saat proses pemanenan atau pemotongan yaitu ada dodos, egrek atau sesuai kondisi tanaman, kapak untuk memotong gagang panjang, kemudian angkong dan juga gancu. Kemudian kita masuk kepada tunas pokok. Tujuannya yaitu menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Standarnya songgong 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Cara-caranya, pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan mati. Jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar atau sogong 2, baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya daripada ulat api dan juga ulat kantong. Kemudian, apabila pelepasan dibuang lebih dari standar, dapat berakibatkan berbagai sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Yang kedua, membentuk TBS tidak sempurna. Yang ketiga, kematangan TBS tidak merata. Kemudian TBS yang membentuk menjadi membusuk. Alat yang digunakan untuk tunas pokok ini yang pertama dodos untuk tanaman umur kurang dari 8 tahun, egrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, kapak untuk memotong gagang panjang dari pokok tersebut.
Transportasi yang digunakan saat pemanenan. Hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secepatnya mungkin untuk menjaga agar kualitasnya tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik berupa hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk mengangkut TBS dan brondolan dari THP ke pabrik segera mungkin agar asam lemak bebas atau ALB minyak tidak lebih dari 3%. Kemudian dapat merendemen minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Standarnya TBS yang diangkut memenuhi standar matang panen. Brondolan harus diangkut semuanya. Cara-caranya, TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH dan sudah ditemukan oleh kerani buah. Kemudian parkirlah truk atau traktor di pinggir jalan dekat TPH, jangan sampai masuk ke dalam parit. Saluran buah yang sudah diantrikan di TPH harus terangkut hari itu juga ke PKS. Selanjutnya kita masuk kepada pemeliharaan jalan. Kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membentuk kelancaran proses pengangkutan hasil panen tepat waktu. Dengan demikian diharapkan kualitas rendemen yang dihasilkan tinggi. Tujuannya memelihara jalan, drainase, dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Standarnya, permukaan jalan padat dengan bentuk punggung kerbau atau batok mengkurep sehingga air hujan tidak mengenang di badan jalan. Tidak ada bahan organik di badan jalan. Baik, sekian pemaparan proses pembibitan kelapa sawit hingga proses pemanenan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.